Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, di mana gedung-gedung pencakar langit menjulang angkuh dan kemacetan tak pernah tidur, hiduplah seorang gadis bernama Anya. Mata coklatnya yang tajam seringkali memandang ke kejauhan, seolah mencari sesuatu yang belum ia temukan. Anya adalah tipikal mahasiswi yang cerdas, namun terkadang merasa tersesat dalam lautan teori dan hafalan yang terasa hambar. Ia tahu ia menginginkan lebih dari sekadar nilai bagus. Ia mendambakan tujuan, sebuah wadah di mana ide-idenya bisa bersemi dan berdampak nyata. Titik baliknya tiba saat ia mendengar tentang Ide Labs, singkatan dari Inovasi Digital Labs. Bukan sekadar tempat kursus coding biasa, melainkan sebuah inkubator bakat yang menjanjikan lebih dari sekadar bahasa pemrograman. Tergoda oleh janji itu, bercampur rasa penasaran dan sedikit kecemasan, Anya memberanikan diri mendaftar. Proses seleksinya ketat, menguji bukan hanya kemampuan logika dasar, tetapi juga cara berpikir di luar kotak. Dengan sedikit keberuntungan dan banyak kerja keras, Anya berhasil diterima. Langkah pertamanya di Ide Labs terasa seperti memasuki dimensi lain. Udara dipenuhi aroma kopi dan semangat kolaborasi yang kental. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan diagram algoritma, sketsa UI UX, dan kalimat motivasi yang dicetak tebal. Ruangan terbuka dengan meja-meja komunal, papan tulis interaktif, dan deretan kursi ergonomis mengundang setiap orang untuk berdiskusi, berdebat, dan menciptakan. Namun, di balik semua hiruk-pikuk inspiratif itu, Anya awalnya hanya melihat satu hal, coding. Ia menghabiskan berminggu-minggu mempelajari sintaks Python, JavaScript, dan framework-framework lainnya dengan tekun. Baris-baris kode berpacu dalam benaknya, membentuk logika yang rumit, namun ia merasa ada kekosongan. Ia bisa menulis kode, ya. Tapi apakah ia benar-benar menciptakan sesuatu? Apakah ia benar-benar memecahkan masalah? Kekosongan itu mulai terisi ketika Pak Bima, mentor senior di Ide Labs dengan tatapan mata bijaksana dan senyum sabar, mendekatinya. Anya, katanya suatu sore, melihat Anya yang sibuk dengan layar laptopnya, coding itu seperti belajar bahasa. Kamu bisa menghafal kamus, tapi untuk menjadi seorang pujangga, kamu harus tahu bagaimana merangkai kata-kata itu menjadi cerita yang menyentuh jiwa. Pak Bima kemudian mengajaknya bergabung dalam proyek Smart Waste Management, sebuah inisiatif untuk mengoptimalkan pengumpulan sampah di lingkungan padat penduduk menggunakan sensor dan AI. Proyek ini menjadi medan tempur pertama Anya yang sesungguhnya. Tugasnya adalah mengembangkan modul untuk memprediksi volume sampah harian berdasarkan data historis dan faktor lingkungan. Awalnya, ia hanya fokus pada algoritma dan data. Ia menulis baris demi baris kode, merasa bangga setiap kali programnya berjalan tanpa error. Namun, ketika modulnya diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih besar, muncul masalah. Prediksinya tidak akurat di beberapa area, dan sensor seringkali mengirimkan data yang tidak konsisten. Frustrasi mulai merayap. Ini bukan sekadar bug sintaksis yang bisa diperbaiki dengan cepat. Ini adalah masalah dunia nyata yang dipengaruhi oleh perilaku manusia, cuaca, dan infrastruktur yang tidak stabil. Pak Bima hanya tersenyum. Nah, ini baru bagian serunya, Anya. Kamu sekarang bukan cuma seorang coder, kamu adalah seorang pemecah masalah. Anya mulai mengubah pendekatannya. Ia tidak lagi hanya duduk di depan layar. Ia mulai berdiskusi dengan tim teknisi lapangan, mempelajari bagaimana sensor dipasang, tantangan apa yang mereka hadapi. Ia mewawancarai warga tentang kebiasaan membuang sampah. Ia bahkan menghabiskan sore hari di lokasi pengumpulan sampah, mengamati pola dan mencari anomali.
Ia menyadari bahwa masalahnya bukan hanya terletak pada kode, tetapi pada interpretasi data, pada pemahaman kontekstual, dan pada desain sistem yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan dinamika dunia nyata. Ia mulai memecah masalah besar itu menjadi bagian-bagian kecil, data cleaning, kalibrasi sensor, pengenalan pattern perilaku. Lambat laun, dengan pendekatan holistik ini, ia menemukan akar masalahnya. Kombinasi dari sensor yang kurang tepat dan algoritma yang belum mempertimbangkan faktor musiman secara mendalam. Ia kemudian memodifikasi algoritma, menambahkan lapisan validasi data yang cerdas, dan mengusulkan penggunaan jenis sensor yang lebih robust. Hasilnya, akurasi prediksi meningkat drastis. Ia bukan hanya menulis kode. Ia telah mendiagnosis dan menyembuhkan penyakit sistem itu. Pengalaman itu mengubah Anya. Ia mulai melihat setiap tantangan bukan sebagai tembok, melainkan sebagai teka-teki yang menarik. Ia belajar bahwa solusi terbaik seringkali tidak hanya ditemukan di dalam baris kode, melainkan di persimpangan antara teknologi, manusia, dan lingkungan. Perjalanan Anya sebagai seorang kolaborator dimulai tak lama kemudian, dalam proyek ePosyandu, sebuah aplikasi untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan kesehatan ibu dan anak di puskesmas. Kali ini, ia ditempatkan dalam tim yang terdiri dari desainer UI/UX, database engineer, dan seorang ahli kesehatan masyarakat. Anya, yang cenderung individualis dalam belajar, awalnya merasa canggung. Ia memiliki ide-ide kuat, tetapi seringkali kesulitan mengartikulasikannya atau mendengarkan perspektif orang lain. Kita perlu fitur ini, kata Anya suatu pagi, bersikeras pada sebuah fungsionalitas yang ia yakini krusial. Tapi Desi, desainer UI/UX, menggeleng. Dari riset pengguna, fitur itu justru akan menambah kompleksitas dan mungkin tidak sering digunakan, Anya. Fokus kita adalah kesederhanaan untuk bidan-bidan di desa. Terjadi perdebatan. Anya awalnya defensif, merasa idenya tidak dihargai. Namun, Pak Bima kembali hadir, bukan dengan jawaban, melainkan dengan pertanyaan. Bagaimana jika kita menggabungkan kedua ide, atau mencari solusi di tengah? Ingat, aplikasi ini bukan untuk kita, tapi untuk mereka di lapangan. Empati adalah kunci kolaborasi. Anya mulai belajar untuk mengesampingkan egonya. Ia belajar mendengarkan dengan saksama, memahami argumen di balik setiap ide, dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa Desi memiliki pemahaman mendalam tentang pengalaman pengguna, sementara Rio, sang database engineer, tahu batasan dan potensi infrastruktur. Ia mulai aktif berkontribusi dalam brainstorming, bukan lagi untuk memaksakan idenya, melainkan untuk memperkaya diskusi. Ia belajar berkompromi, mengintegrasikan masukan, dan bersinergi. Mereka bersama-sama menciptakan sebuah aplikasi yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga intuitif, mudah digunakan oleh para bidan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Anya merasa takjub dengan bagaimana ide-ide yang awalnya terpisah bisa menyatu menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dan efektif daripada yang bisa ia ciptakan sendiri. Ia bukan lagi sekadar seorang koder. Ia adalah bagian integral dari sebuah tim yang harmonis, seorang kolaborator sejati. Pada akhir masa pelatihannya di Ide Labs, Anya ditantang untuk menciptakan proyeknya sendiri, sebuah demonstrasi dari semua yang telah ia pelajari. Ini adalah kesempatannya untuk menjadi seorang pencipta. Terinspirasi dari pengalamannya membantu orang tuanya yang memiliki toko kelontong kecil, ia melihat bagaimana banyak usaha mikro kecil dan menengah, UMKM,
kesulitan dalam mengelola inventaris dan penjualan secara efisien. Ia merancang sebuah aplikasi berbasis web yang sederhana namun cerdas, yang ia namai UMKM Pintar. Aplikasi ini tidak hanya mencatat penjualan dan stok, tetapi juga menggunakan data sederhana untuk memberikan rekomendasi stok minimum, memprediksi tren penjualan mingguan berdasarkan data historis, dan bahkan menyarankan strategi promosi dasar. Ini adalah perpaduan dari keterampilan problem solving-nya, mengidentifikasi kebutuhan UMKM yang spesifik, kolaborasi. Ia meminta masukan dari beberapa pemilik UMKM dan rekan-rekannya di Ide Labs, dan tentu saja, keahlian codingnya untuk membangun seluruh platform dari nol. Saat presentasi proyek akhirnya tiba, Anya berdiri di depan para mentor dan investor potensial dengan keyakinan yang terpancar. Ia memaparkan idenya, menunjukkan demo aplikasinya dengan bangga, dan menjawab setiap pertanyaan dengan lugas. Ini bukan hanya tentang membuat aplikasi, jelasnya, suaranya mantap. Ini tentang memberdayakan UMKM kecil, membantu mereka bersaing di era digital, dan pada akhirnya, menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi komunitas mereka. Tepuk tangan bergemuruh di akhir presentasinya. Anya melihat ke sekeliling, ke wajah-wajah yang mengangguk setuju, ke mata Pak Bima yang bersinar bangga. Ia bukan lagi mahasiswi yang merasa tersesat. Ia telah menemukan jalannya. Di Ide Labs, ia tidak hanya belajar coding. Ia belajar bagaimana menjadi seorang pemecah masalah yang tangguh, seorang kolaborator yang efektif, dan yang terpenting, seorang pencipta yang berani mewujudkan visinya. UMKM Pintar mendapatkan respons positif dan bahkan menarik minat beberapa investor. Anya sendiri ditawari posisi sebagai Junior Product Developer di Ide Labs, sebuah kesempatan untuk terus berinovasi dan berkarya. Kini, matanya yang tajam tidak lagi mencari sesuatu yang belum ditemukan, melainkan memandang ke depan, ke cakrawala yang luas dan penuh potensi. Ini adalah permulaan dari babak baru yang cerah dalam hidupnya, sebuah kisah di mana kode bukan lagi sekadar barisan teks, melainkan kuas untuk melukis masa depan yang lebih baik. Anya, sang pencipta, baru saja memulai.